Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حديثنا في هذا المساء بأمر الله وحوله وقوته عند قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Fadilatul Syekh Abdul Hasan Ali Jadullah Al-Misri hafizahullah ta'ala wa ra'ah membuka kajian kita malam ini dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan buat kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelahnya beliau mengatakan insyaallah taala kita akan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 45 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dengan sabar dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, itu mereka yang yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah, hadhihi al-ayat mutammimah lil-ayati qablaha. الآيات قبلها الله عز وجل أمر بني إسرائيل بأوامر ونهاهم عن نواهي ثم دلهم على ما يعينهم على تلك الأوامر والنواهي. وهذا من فضل الله عز وجل أن يأمرك بالشيء ثم يدلك على كيف تفعله، كما أمر بالعبادة ثم أمرك بالاستعانة به على تلك العبادة. في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين ما تركنا هكذا، وإنما دلنا على ما نستطيع به أن نعبده وهو طلب الإعانة من الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى أمر بني إسرائيل في الآيات قبلها قال أمرهم أن يذكروا نعم الله عليهم بشكرها، ثانيا أمرهم أن يوفوا بعهد الله عليهم، ثالثا أمرهم بالإيمان بما أنزل الله إليهم، رابعا أمرهم بالصلاة والزكاة ونهاهم عن الكفر بما أنزل الله إليهم، ونهاهم عن الضلال ونهاهم عن الإضلال في الأرض، ونهاهم عن دلالة الخلق على الله ثم مخالفتهم لتلك الهداية التي أمروا الناس بها. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ayat yang tadi kita bacakan adalah penyempurna untuk ayat-ayat sebelumnya. Ya, ayat yang tadi kita bacakan dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat dan seterusnya. Ini adalah ayat yang menyempurnakan ayat-ayat sebelumnya. Di mana pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israel beberapa perintah dan melarang mereka ya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya
setelah Allah Subhanahu wa taala menyuruh ya dan melarang, Allah Subhanahu wa taala menunjuki mereka kepada bagaimana mereka dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kepada hamba-hambanya beberapa perintah dan melarang hambanya dari beberapa larangan, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan mereka begitu saja, akan tetapi dengan rahmatnya dan karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah menunjuki hamba-hambanya bagaimana mereka mampu melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, kemudian Allah tunjukkan kepada kita bagaimana kita dapat beribadah kepadanya. Allah mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah. Kemudian pada kalimat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita bagaimana kita bisa beribadah kepadanya, yaitu dengan hanya memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israel beberapa perintah dan melarang mereka dengan beberapa larangan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala merintahkan mereka untuk mengingat nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada mereka agar mereka syukuri. Kemudian Allah perintahkan mereka untuk memenuhi janji mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Allah perintahkan mereka untuk beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada mereka. Allah perintahkan mereka untuk mengerjakan salat dan menunaikan zakat. Allah melarang mereka dari mengingkari apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Allah melarang mereka dari kesesatan dan menyesatkan manusia di permukaan bumi ini. Allah melarang mereka dari menunjuki manusia kepada Allah Azza wa Jalla, lalu mereka menyelisihi hidayah yang mereka sampaikan kepada manusia. Ini semua perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan kepada Bani Israel pada ayat-ayat sebelumnya. Lalu di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjuki mereka bagaimana mereka dapat melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Innal insana fi hadhihi dunya ayyuha al-ikhwah mubtalan bil khairi wasyarr. Mubtala bil khairi wasyarr. Allah qala wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون لذلك نحن نحتاج إلى الصبر لذلك ذكر الله جل وعلا الصبر في القرآن في 90 موضعا والصبر نصف الإيمان فالإيمان قسمان قسم صبر وقسم شكر قسم صبر وقسم شكر والصبر هو حبس النفس وهو على أنواع صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على أقدار الله جل وعلا. Taib hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya manusia di permukaan bumi ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, baik dengan kebaikan ataupun dengan keburukan, sebagaimana Allah mengatakan wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah, dan kami memuji kalian, kata Allah Azza wa Jalla, dengan kebaikan dan keburukan sebagai ujian buat kalian. Dan ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersabar. Kita butuh kepada kesabaran. Ya, kita butuh kepada kesabaran. Dan itulah senjata untuk menghadapi ujian di permukaan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ada 90 tempat di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan tentang sabar. Tentang sabar. Dan sabar itu hadirin adalah setengah keimanan. Karena keimanan itu ya terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah sabar, kemudian yang kedua adalah syukur. Yang pertama adalah apa? Sabar, kemudian yang kedua adalah syukur. Ya. Dan sabar ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, maknanya adalah habsun nafs, yaitu menahan diri. Ya, menahan diri ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia ada beraneka ragam atau ada 3 macam bentuk kesabaran. Yang pertama sabar di dalam mentaati Allah Azza wa Jalla, kemudian yang kedua sabar meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga sabar di dalam menerima takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak disukai oleh jiwa. والصبر على طاعة الله ينقسم إلى 3 أقسام.
أولا صبر قبل فعل الطاعة، أن تصبر على تحصيل النية والبعد عن الرياء والسمعة، أن تصبر على تعلم كيف تؤدي الطاعة لله على الوجه المطلوب منك كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا صبر أثناء قضاء أو أداء الطاعة، أن تؤديها بأركانها ومستحباتها وواجباتها وشروطها كاملة، وأن تبتعد عما يبطلها أثناء قضائها وأدائها. ثالثا صبر بعد فعل الطاعة، وحذاري من هذا النوع. النفس دائما تريد أن تخبر الناس بما تفعله من خير، وهذا ينافي الإخلاص. لذلك الإنسان لابد أن يصبر نفسه على كتمان الطاعة التي فعلها بينه وبين ربه جل وعلا، لا يفشيها حتى لا يدخل في قلبه الرياء. لذلك جاء في بعض الآثار أن الشيطان يحاول جاهدا أن يثني الإنسان يثني عزيمة الإنسان عن فعل الطاعة، فإذا لم يقدر يحاول جاهدا أثناء ما تفعل الطاعة أن يدخل في قلبك شيء من الرياء والسمعة، فإن لم يستطع يحاول بعد فعل الطاعة يحاول معك جاهدا أن تخبر الناس بها حتى يبطل ثوابها ولو بعد سنوات طويلة. فالإنسان يحتاج إلى صبر بعد فعل الطاعة لعل الله عز وجل يتقبل منه هذه الطاعة. Kemudian hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ada 3 macam. Sabar di atas ketaatan kepada Allah ada 3 macam. Yang pertama, sabar sebelum melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu sabar di dalam meluruskan niat, ya, ketika akan melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, berusaha untuk mengikhlaskan niat dan menjauhi niat-niat yang buruk seperti riya, sum'ah dan lain sebagainya, ya, seperti riya, sum'ah dan lain sebagainya sebelum kita melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, sabar ketika melaksanakan ketaatan tersebut, ya, sabar ketika melaksanakan ketaatan tersebut, di mana dia berusaha melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia penuhi segala rukunnya, segala kewajibannya, segala hal-hal yang dianjurkan, ya, di dalam melaksanakan ketaatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sabar yang kedua, sabar di dalam melaksanakan ketaatan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, sabar setelah selesai mengerjakan ketaatan tersebut. Dan di poin yang ketiga ini hendaklah antum berhati-hati, kata Syekh, karena syaitan tidak akan membiarkan kita, ya, mengerjakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia berusaha bagaimana merusak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping pertama kali dia berusaha menghalangi kita dari mentaati Allah Azza wa Jalla, namun kalau tidak bisa, maka dia berusaha untuk membatalkan ketaatan tersebut, membatalkan kebaikan dari ketaatan tersebut, ya. Di sabar yang ketiga ini, yaitu sabar setelah melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu seseorang bersabar di dalam menyembunyikan ketaatannya, di dalam menyembunyikan amal soleh, ketaatan yang telah dia kerjakan. Tidak dia sampaikan kepada orang-orang sehingga dia ditimpa riya, kemudian Allah Subhanahu wa taala batalkan pahala ketaatan yang telah dia kerjakan. Ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam athar dari salaf terdahulu, bahwasanya syaitan itu senantiasa berusaha menghalangi kita dari melakukan ketaatan. Ya, ketika tidak bisa, maka dia berusaha merusak niat kita, memalingkan niat kita dari mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla kepada riya dan sum'ah. Kalau ini tidak bisa, maka dia berusaha merusak, ya, ketaatan kita ketika kita mengerjakannya. Dia berusaha untuk memalingkan
kita dari kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan amal soleh tersebut. Ketika ini tidak bisa, maka dia berusaha untuk membatalkan pahala kebaikan yang telah kita kerjakan. Dengan bagaimana? Dengan menyuruh kita untuk menyampaikan, mengabarkan kepada orang tentang amalan-amalan yang kita kerjakan, sehingga kita merasa bangga, merasa senang ketika orang-orang mengetahui ya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini boleh saja berlaku setelah kita melakukan ketaatan itu langsung, boleh jadi setelah sekian tahun. Ya, setelah sekian tahun tiba-tiba syaitan berhasil menghapuskan amal soleh yang telah kita kerjakan setelah sekian tahun. Makanya oleh karena itu, seseorang ketika melakukan ketaatan kepada Allah, maka dia mesti bersabar. Sabar sebelum melakukan ketaatan, sabar ketika melakukan ketaatan itu sendiri, dan sabar setelah melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa amma as-sabru an ma'siyati Allah Azza wa Jalla, fama'lumun anna al-insana fihi nafsun ammaratun bis-su', tamilu ila ash-shahawati, ila al-lazzati, tamilu ila ad-di'ah wa ila al-kasal wa ila al-khumul. لا تحتاج من يقيدها بقيد الشرع، افعل ولا تفعل، حلال وحرام. النفس لا تريد هذا، وهي تعلم أن في هذه الأمور ضررها وسوء عاقبتها والعياذ بالله. فإذا لم يصبر الإنسان ويصبر نفسه على عدم فعل المعاصي والذنوب، هلك الإنسان. لذلك الله عز وجل إذا ذكر الصبر في القرآن، انظر في سورة الكهف، قال واصبر نفسك، لأن النفس تريد أن تتفلت وتبتعد عن مواطن الطاعة. لذلك الله عز وجل يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. اصبر نفسك، ليس قلبك وإنما نفسك. لماذا؟ لأن النفس تحتاج إلى اللعب وإلى الكسل وعدم القيود بقيد الشرع، وهذا ضد مبدأ العبودية. فالعبودية أن لا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا بقيد من شرع الله جل وعلا. Adapun sabar yang kedua, sabar ya dari maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu menahan diri dari melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya di dalam diri manusia ada nafsu yang senantiasa menyuruh mereka untuk melakukan keburukan. Ya, sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Annan nafsa la'ammaratun bis-su'." Sungguhnya nafsu itu benar-benar menyuruh manusia kepada keburukan. Dan nafsu manusia itu condong kepada keburukan, condong kepada bermalas-malasan, bersantai-santai, melakukan ya hal-hal yang buruk. Karena seperti itulah tabiat nafsu. Tidak suka diikat dengan ikatan syariat. Ya. Nafsu ingin bebas, ingin lepas dari berbagai macam ikatan syariat. Maka oleh karena itu, seseorang ketika menghadapi hawa nafsunya, maka dia hendaklah bersabar. Hendaklah dia bersabar. Karena sesungguhnya sekali lagi nafsu itu senantiasa menyuruh kita kepada keburukan, kepada hal-hal yang akan mendatangkan kemudaratan, hal-hal yang akan mendatangkan kesudahan yang buruk bagi kita. Makanya seseorang berusaha untuk menahan dirinya dari mengikuti hawa nafsu. Ya, berusaha menahan dirinya dari mengikuti hawa nafsu. Ditambah lagi syaitan menjadikan indah apa-apa yang diperintahkan oleh hawa nafsu. Sehingga ketika seseorang ya ditunggangi oleh hawa nafsunya, maka dia akan celaka, dia akan binasa. Ya, dia akan celaka dan dia akan binasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Kahfi mengatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Ya, maka sabarkanlah nafsumu. Allah Subhanahu wa taala merintahkan ya Nabi Muhammad SAW untuk menyabarkan nafsunya, artinya mengekang nafsunya, mengikatnya dengan ikatan syariat, tidak membiarkan nafsu itu lepas ya, sehingga menunggangi kita menjadi budak dari nafsu syahwat kita. Ya, sabarkanlah nafsumu bersama orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersama dengan orang-orang yang senantiasa menghambakan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla.
Makanya oleh karena itu awal dasar penghambaan kita kepada Allah Azza wa Jalla yaitu dengan mengekang hawa nafsu. Mengekang hawa nafsu. Ya, mabda' al-awwal, pondasi pertama ketika seseorang ingin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla itu mengekang hawa nafsunya. Sehingga nafsunya tunduk kepada apa yang diperintahkan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma ats-tsalitsu fa huwa sabrun ala aqdarillahi jalla wa ala. وذلك يكون بأمور أولها حبس النفس عن الجزع لا تجزع تصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى ثانيها حبس اللسان عن التشكي أن تشكو الله إلى خلقه فالذي قدر عليك تلك المقادير هو الله سبحانه وتعالى فتصبر ولا تشتكي ثالثها حبس الجوارح عن فعل المعاصي كلطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية إلى غير ذلك ولا يكون الصبر صبرا إلا عند أول نزول المصيبة بعض الناس عند أول نزول المصيبة يعني نرى منه كفرا والعياذ بالله ثم بعد ذلك بساعات حينما يبرد قلبه يقول إن لله وإن راضي بقضاء الله وقدره راضي بعد أن كفر قال نبينا إنما الصبر عند الصدمة الأولى واعلم أيها الأخ اللبيب الحبيب أنك لن تذوق طعم الإيمان ولا حلاوة الإيمان كما قال الإمام سفيان الثوري عليه رحمة الله من أراد أن يذوق حلاوة الإيمان فليوطن نفسه يعني يستعد على تحمل المصائب من كل مكان ستأتيه المصائب من كل مكان فيصبر على ذلك حينئذ يجد حلاوة الإيمان. Kemudian jenis sabar yang ketiga seperti yang tadi kita sebutkan yaitu sabar menerima takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak disukai oleh jiwa kita. Itu sabar di dalam menerima segala macam musibah yang menimpa kita di dalam kehidupan ini. Sabar di dalam menghadapi ujian dan musibah yaitu dengan yang pertama menahan diri dari berkeluh kesah. Menahan diri dari berkeluh kesah. Ketika ditimpa musibah, maka seseorang hendaklah menahan dirinya dari berkeluh kesah. Hati yang memberontak ketika ditimpa musibah. Kemudian yang kedua, menahan lisan dari mengatakan perkataan yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla ketika ditimpa musibah. Dengan teriak-teriak atau mencaci maki Allah Azza wa Jalla, meratapi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menahan anggota badan dari melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW, seperti memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian, dan berdoa dengan doanya orang-orang jahiliyah, atau melakukan perbuatan orang-orang jahiliyah. Ini dilarang. Maka seseorang harus sabar, ketika ditimpa musibah di dalam kehidupan ini, dan sabar ketika ditimpa musibah itu letaknya di awal musibah itu turun menimpa kita, bukan setelah sekian jam atau setelah sekian hari kemudian baru kita bersabar. Sabar ketika ditimpa musibah itu di awal musibah itu turun. Bukannya kita kufur di awal, berkeluh kesah, menggerutu, menolak, tidak menerima dan tidak ridho dengan musibah yang menimpa kita. Kemudian setelah diri kita tenang, baru kita mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukanlah kesabaran yang diinginkan, atau yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya. Akan tapi sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, innamas sabru inda as-sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu, kata Nabi SAW, ada pada benturan yang pertama, pada ujian yang pertama, atau pertama kali musibah itu turun. Dan ketahuilah saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, Syekh mengatakan
bahwasannya siapapun di antara kita yang menginginkan kelezatan iman, manisnya iman, maka hendaklah dia berusaha untuk sabar di dalam menerima segala macam ujian, cobaan, musibah yang Allah berikan kepadanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, siapa yang ingin merasakan lezatnya iman, manisnya iman, maka hendaklah dia, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, menahan dirinya dan memikul dengan sabar, dengan hati yang lapang segala ujian, cobaan, musibah yang menimpa dirinya di dalam kehidupan ini. ما هي الأمور التي تسهل على الإنسان الصبر على قضاء الله وقدره؟ هذا من المهم بمكان أن نذكره الآن. أولها أن تعرف أن كل ما يحدث لك إنما هو بقضاء الله وقدره، وقضاء الله وقدره هو فعل من أفعال الله عز وجل، وأفعال الله عز وجل مبناها على الحكمة والعلم. الحكمة والعلم، هذا أول شيء يجعل الإنسان يصبر، أن تلك المصيبة التي ابتلاك الله بها في نظرك أنها مصيبة عظيمة، لكن عند الله فيها منافع لك لا تعلمها أنت. انظر إلى المصائب التي حدثت للأنبياء، وانظر لو كانت حدثت لك كيف كنت تظن بالله عز وجل. والله نحن نظن بالله السوء مع كل قضاء الله وقدره، ومع ذلك الله عز وجل يرسل لنا تلك المصائب لكي يرفع درجاتنا ويعفو عن سيئاتنا، وهذا دليل على حب الله لنا. انظر إلى يوسف لما ألقي في الجب ثم بيع في سوق العبيد، ثم ذهب إلى بيوت أحد الناس على أنه عبد، وهو النبي ابن النبي ابن النبي ابن النبي، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لما بعد ذلك وقع حبه في قلب تلك المرأة، ثم سجن بضع سنوات. أليس كل هذه مصائب؟ بالله عليك لو كان كل هذا يحدث لنا أو كنا نظن بالله خيرا، انظر إلى عواقب ذلك كله. أصبح سلطانا على مصر، سلطانا على مصر، وأنجى الله به البلاد والعباد من كارثة حدثت لهم. وفي كل بلايا الأنبياء الحكم الكثيرة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. Kemudian hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, hendaklah kita mengetahui apa saja yang dapat membantu kita untuk bisa sabar di dalam menghadapi segala ujian, musibah, petaka yang menimpa diri kita di dalam kehidupan ini. Dan ini adalah perkara yang sangat penting sekali untuk kita ketahui apa saja yang dapat membantu kita untuk bisa bersabar. Yang pertama sekali adalah meyakini bahwasannya apapun yang menimpa kita, petaka, bencana, musibah, itu semua sesuai dengan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang terjadi yang menimpa kita melainkan itu karena takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas landasan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla dan kemahaluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir serta ketetapan Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu di antara perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla, di mana Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dan menetapkan segala sesuatu di alam semesta ini. Maka agar kita mudah melewati ujian, bencana, musibah yang menimpa diri kita di dalam kehidupan ini, imani itu, yakini itu, bahwasanya ini adalah takdir, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menetapkannya berdasarkan kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dan berdasarkan kemahaluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemahaluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita meyakini ini, maka kita tidak akan suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tidak akan cemberut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berkeluh kesah ketika ditimpa ujian ataupun bencana di dalam kehidupan ini. Dan perhatikan Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla.
segala ujian, musibah yang menimpa orang-orang yang beriman, ya, itu memiliki hikmah yang sangat banyak. Memiliki hikmah yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat hambanya, maka dia berikan ujian kepada hamba tersebut, dia berikan musibah kepada hamba tersebut. Allah ingin menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian musibah kepada hamba tersebut. Dan tentunya orang atau manusia yang paling berat ujiannya di permukaan bumi ini adalah para nabi dan rasul. Tidak ada manusia yang paling berat ujiannya di permukaan bumi ini selain daripada para nabi dan rasul. Maka ingat ujian orang yang lebih berat daripada kita, sehingga hati kita lapang, hati kita bisa menerima apapun musibah, apapun ujian yang tengah menimpa diri kita, dibandingkan dengan ujian yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Perhatikan Yusuf alaihi salam. Ya, Yusuf alaihi salam seorang nabi, anak dari nabi, anak dari nabi, anak dari nabi, anak dari nabi. Ya, ada 4 nabi di atasnya, dan dia termasuk cucu buyut nabi, orang yang mulia. Lihat bagaimana dia dilemparkan oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur. Kemudian dia ditemukan oleh kafilah dagang, kemudian menjualnya di pasar perbudakan. Kemudian dia menjadi budak di sebuah rumah. Kemudian dia dipenjarakan di dalam penjara sekian tahun. Ya, dipenjarakan di dalam penjara sekian tahun. Bayangkan kalau kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, wa min al-umur allati tu'inu ala as-sabr ayyuha al-ikhwa intizaru al-faraj min Allah subhanahu wa ta'ala wa tayaqqun dhalik. أن تتيقن أنه ما من مصيبة إلا ولها آخر، أن ما من مصيبة إلا ولا بد أن يكون لها فرج من الله عز وجل. وعد الله بذلك، قال ربنا إن مع العسر يسرا، ما قال إن بعد العسر، ما قال إن بعد العسر، وإنما قال مع. يعني كما أن الله أنزل المصيبة أنزل معها المخرج منها والفرج منها. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال العلماء المعرفة إذا تكررت أفردت. العسر والعسر هنا بمعنى واحد، عسر واحد يعني مصيبة واحدة. العسر معرفة تكررت، فهذا يلزم أنهما واحد. والنكرة إذا تكررت اختلفت. يسرى هذا نكرة فتكررت، فهذا دل على أنهما اثنتان وليس واحدة. فالعسر واحد واليسر اثنان. لذلك قال العلماء لا يغلب عسرا يسرين، مصيبة لا تغلب فرجين أبدا. لذلك الإنسان يكون متيقن أن الله عز وجل كما أنزل المصيبة أنزل معها وليس بعدها، أنزل معها المخرج منها والفرج منها، فهذا يعين الإنسان على الصبر. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. قال مع، ما قال بعد، وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Di antara perkara yang dapat membantu kita untuk bisa sabar di dalam menghadapi musibah adalah menunggu kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat musibah tersebut dari kita. Menunggu kelapangan dari Allah Azza wa Jalla. Seseorang ketika ditimpa musibah, dia harus mengetahui bahwasannya musibah itu tidak akan selamanya menimpa dirinya, akan ada kesudahannya. Makanya para ulama mengatakan badai pasti berlalu. Tidak ada orang yang setiap saat dan terus menerus ditimpa musibah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dia ketahui, bahwa ketika dia diuji oleh Allah, ditimpa musibah, akan ada kelapangan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Allah tidak mengatakan sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan, akan tetapi Allah di sini mengatakan bersama kesulitan ada apa?
kemudahan. Dan para ulama menjelaskan bahwasannya kata ma'rifah dalam bahasa Arab ketika diulang penyebutannya maka menunjukkan satu. Di sini kalimat atau kata al-usur Allah sebutkan dalam bentuk ma'rifah. Dan kemudian Allah sebutkan pada ayat berikutnya al-usur juga. Allah sebutkan 2 kali. Akan tetapi dalam bentuk yang sama, yaitu dalam bentuk ma'rifah, maka menunjukkan satu, yaitu satu kesulitan. Sementara kata nakirah ketika diulang penyebutannya pada ayat berikutnya maka menunjukkan perbedaan. Allah di sini menyebutkan kata yusron dalam bentuk nakirah, kemudian pada berikutnya Allah juga menyebutkan yusron dalam bentuk nakirah. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya satu kesulitan akan dikalahkan oleh 2 kemudahan. Satu kesulitan, satu kesengsaraan, satu kesusahan akan dikalahkan oleh 2 kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya salaf dahulu mengatakan tidak akan mungkin satu kesulitan dapat mengalahkan 2 kemudahan. Yang ada 2 kemudahan pasti akan mengalahkan apa? Satu kesulitan. Makanya kita harus meyakini itu, bahwasanya bersama kesulitan pasti ada kemudahan, bahkan 2 kemudahan, bukan 1 kemudahan, sehingga menyebabkan kesulitan dengan kemudahan berimbang sama. Tidak, akan tetapi ada lagi kemudahan, 2 kemudahan. Dan Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadisnya yang mulia, ketahuilah bahwasanya kemenangan itu bersama kesabaran dan kelapangan itu bersama kesulitan, dan bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Sehingga kalau kita mengetahui ini dan meyakini maka insya Allah kita akan mampu bersabar di dalam menghadapi musibah apapun yang menimpa diri kita. أخيرا أيها الإخوة فضل الصبر. قال الله عز وجل وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أن يكون الإنسان يبلغ عزم الأمور. ثانيا قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من أراد أجرا بلا حساب من الله عز وجل فليصبر على الموسيقى دقت أو جلت. أيضا من أراد الإمامة في الدين والثناء الحسن من الأمة من بعد وفاته فليصبر. قال الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإذا تولدت أو إذا تزوجت الصبر واليقين ولد بينهما الإمامة في الدين. Kemudian bahasan yang terakhir tentang kesabaran, yaitu tentang keutamaan sabar. Ya, tentang keutamaan sabar. Yang pertama, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 186, "Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur." Maka jika kalian bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya hal yang demikian itu termasuk dalam perkara yang sangat besar. Yaitu sabar dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10. Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala hanya akan menyempurnakan pahala orang-orang yang bersabar tanpa batas. Allah akan menyempurnakan, memberikan ganjaran pahala kepada orang-orang yang sabar tanpa batas. Maka siapa yang menginginkan pahala tanpa batas dari Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah dia bersabar di dalam menghadapi musibah yang Allah berikan kepadanya di dalam kehidupan ini. Kemudian yang ketiga, Allah menjanjikan untuk orang-orang yang sabar pertolongan, kemenangan, kemudian kekuatan di dalam beragama. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala pernah berkata, dengan sabar dan keyakinan maka engkau akan memperoleh keimaman di dalam beragama. Dengan sabar dan keyakinan maka engkau akan memperoleh keimaman di dalam beragama. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka sebagai imam-imam
sebagai imam-imam di dalam agama ini, yahduna bi amrina, yang akan memberikan petunjuk kepada manusia ya sesuai dengan perintah kami ketika mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. ثانيا أيها الإخوة، الله عز وجل قال في الآية: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي استعينوا بالصبر والصلاة على تلك الأوامر والنواهي، على الدين بأكمله. لماذا قال أيضا الصلاة؟ انظر إلى أهمية الصلاة في الإسلام. الصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة بعد التوحيد الصلاة، من حقوق الله عز وجل، والدماء من حقوق الآدميين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يبعث البعوث الرسل إلى البلاد، كما بعث معاذ إلى أهل اليمن، قال: يا معاذ اعلم أنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. توحيد، لا يجوز أن يبدأ الإنسان في دعوته بشيء غير التوحيد، أن يوحدوا الله. فإذا هم عرفوه فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. Kemudian bahasan berikutnya dari firman Allah Azza wa Jalla, wasta'inu bis-sabri was-salah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Agar kita dapat melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa-apa yang Allah larang, maka hendaklah kita mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar, dan kemudian yang kedua dengan salat. Kenapa salat? Karena salat ini adalah ibadah yang memiliki urgensi yang sangat tinggi dan mulia di dalam agama kita. Di dalam agama kita. Yang pertama, bahwasannya salat adalah rukun Islam yang paling agung setelah 2 kalimat syahadat. Salat adalah rukun Islam yang paling agung setelah 2 kalimat syahadat. Bahkan salat adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali Allah tanyakan kelak di hari kiamat. Kemudian baru hak manusia yang berkaitan dengan darah, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya yang mulia. Kemudian Allah Nabi SAW ketika mengutus sahabat-sahabatnya untuk berdakwah, maka Nabi SAW memerintahkan sahabat-sahabat tersebut untuk memulai dakwahnya dengan tauhid. Seseorang di dalam berdakwah tidak boleh memulai dakwahnya kecuali dengan tauhid. Kemudian setelah itu kata Nabi SAW, kalau mereka sudah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah engkau beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam. ثانيا أيها الإخوة، الصلاة أمر الله بالمحافظة عليها سفرا وحضرا، حربا وسلما، صحة ومرضا، ولم يعذر أحد من هؤلاء كلهم حتى ولو وقت الحرب على التخلف عن إقامة الصلاة. Kemudian yang kedua, salat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaganya. Salat adalah ibadah yang Allah perintahkan kita untuk menjaganya dalam keadaan apapun. Allah perintahkan kita untuk menjaganya. Maksudnya apa? Tetap mendirikannya, baik ketika kita mukim ataupun ketika kita safar, baik ketika kita dalam keadaan damai, tentram ataupun dalam peperangan, baik dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit. Allah tidak menerima uzur dari hambanya yang meninggalkan salat dalam keadaan apapun juga, seperti yang disebutkan tadi. Bahkan di waktu perang sekalipun tetap Allah perintahkan mereka untuk mengerjakan apa? Salat. Nah, ثالثا الصلاة آخر كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم عند موته، كما قال علي بن أبي طالب: كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم، أي في النساء والإماء والعبيد. Kemudian yang ketiga, salat adalah wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, adalah ucapan Nabi SAW yang terakhir ketika beliau sakarat, akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Nabi mengatakan, as-salata as-salata wa ma malakat aymanukum. Jaga salat, dirikan salat, kata Nabi SAW, dan perhatikan hak pembantu-pembantu kalian atau budak-budak kalian, termasuk di sana istri-istri kalian. رابعا الصلاة شريعة الأنبياء والمرسلين من قبلنا، بعد أن ذكر الله ثلة
من الأنبياء والمرسلين قال ربنا بعدها وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. Kemudian yang keempat, salat termasuk syariat para nabi dan rasul. Ya, salat termasuk syariat para nabi dan rasul seluruhnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an setelah menyebutkan ya sekelompok besar para nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 73, wa auhayna ilaihim fi'lal khairat, kami perintahkan kepada mereka untuk mengerjakan kebaikan, wa iqamis shalah wa ita'az zakah. Kami perintahkan mereka untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat. خامسا أو سادسا الصلاة أيها الإخوة عمود الإسلام، عمود الدين، فلا يقوم الدين إلا على أساس التوحيد ثم الصلاة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. Kemudian yang kelima, salat merupakan tiang agama. Dan tidak akan tegak agama ini kecuali dengan salat, dengan tauhid dan salat. Nabi SAW bersabda, Ra'sul amril Islam, pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah salat, puncaknya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. سادسا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن صلاها الإنسان بقلبه قبل بدنه محال الذي وقف أمام ربه بقلبه أن يعصيه بعد ذلك. قال ربنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Kemudian yang keenam, salat akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Salat akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Maka seorang yang berdiri salat menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari segala macam bentuk perbuatan keji dan mungkar. Allah mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. سابعا الصلاة كفارة للذنوب والخطايا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، نهر أمام البيت يغتسل منه كل يوم 5 مرات، أيبقى من درنه شيء؟ أيبقى من وسخه على جلده شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء يا رسول الله. قال كذلك الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا. Kemudian yang ketujuh, salat akan menghapuskan dosa dan kesalahan. Nabi SAW bersabda, tidakkah kalian melihat kalau sekiranya ada sungai yang mengalir di depan pintu rumah kalian, lalu kalian mandi di sungai tersebut 5 kali sehari, apakah masih ada kotoran yang menempel di tubuh kalian? Maka seperti itulah salat, ya, seperti itulah salat. Perumpamaan salat, dia akan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dan menggugurkan dosa dan kesalahan kalian dengannya. ثامنا أيها الإخوة كثرة الصلاة سبب لمرافقة النبي في الجنة. متخيل هذا؟ أن تكون في درجة النبيين والمرسلين. عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع نبينا صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي يا ربيعة سل ماذا تريد مني؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال النبي أو غير ذلك؟ تريد شيء فوق ذلك؟ قال لا هو ذلك. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. إذن كثرة السجود سبب في مرافقة النبي في الجنة. Kemudian yang kedelapan, salat merupakan sebab seseorang dapat menemani Nabi SAW kelak di hari kiamat di dalam surga Allah Azza wa Jalla. Salat merupakan sebab seseorang dapat menemani Nabi SAW atau berdekatan dengan Nabi, berdampingan dengan Nabi SAW di dalam surganya kelak. Sebagaimana disebutkan dalam hadisnya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW pernah berkata kepadanya, Rabi'ah ini adalah pembantu Nabi yang biasa membawakan air wudu untuk Nabi atau mengurus keperluan Nabi SAW. Suatu hari Nabi SAW berkata kepadanya, wahai Rabi'ah, mintalah dariku apa saja yang kau inginkan. Lalu Rabi'ah berkata kepada Nabi SAW, aku meminta kepadamu agar aku berdampingan denganmu kelak di dalam surga. Kata Nabi SAW, tidakkah kau meminta yang lain wahai Rabi'ah? Tidakkah kau menginginkan yang lain?
Kata Rabi'ah, tidak, hanya itu yang aku inginkan. Lalu Nabi SAW berkata kepada Rabi'ah, kalau begitu bantu aku agar bisa mewujudkan keinginan dirimu tersebut dengan melakukan banyak sujud. Maksudnya apa? Banyak salat. Dengan melakukan banyak salat. Maka siapa saja yang ingin berdampingan dengan Nabi SAW kelak di dalam surga, maka hendaklah dia banyak mengerjakan salat. ثم قال ربنا جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، أي إن الصلاة كبيرة يعني ثقيلة صعبة إلا على الخاشعين، صعبة على الناس كلهم إلا على الخاشعين. من هم الخاشعون؟ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. والظن هنا جاء في القرآن على معاني. الظن بمعنى الشك جاء لمعاني الشك، وبمعنى اليقين جاء بمعنى اليقين، والظن هنا بمعنى اليقين. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أي متيقنين أنهم ملاقو ربهم، لأن كثير من الناس يعلم أنه سيلاقي ربه لكن ليس بعلم اليقين. إذا وصلت إلى علم اليقين حينئذ تصير الصلاة عندك دواء لهمومك وأحزانك، ذهابا لمصائب بدنك ونفسك. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون، يعلمون يقينا أنهم راجعون إلى الله عز وجل. وهنا لفتة جميلة جدا، حينما تقف في الصلاة صل كأنها صلاة مودع، كأنك لن تعود مرة أخرى إلى الدنيا، كأنك إذا سلمت من الصلاة سلمت على دخولك إلى القبر، وقوفك بين يدي الله عز وجل. حينئذ لن يسرح قلبك ولن يخطر بالك في شيء غير إرضاء ربك في داخل الصلاة. حينئذ تصير الصلاة لك دواء لهمومك وأحزانك. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين تكون الصلاة لهم مرهما ودواء لهمومهم وأحزانهم، إنه ولي ذلك ومولاه. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sesungguhnya salat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Salat itu sungguh benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salat itu memang berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk? Yaitu orang-orang alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang yakin. Yadhunnun, kata dhannun di dalam Al-Qur'an ya banyak sekali dan memiliki makna. Ada makna keraguan ya, ada makna keyakinan. Namun di sini bermakna keyakinan, yaitu mereka yang yakin bahwasanya mereka akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Banyak orang yang tahu bahwasanya dia akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, akan tetapi pengetahuannya tidak membawanya kepada ilmu yakin, keyakinan yang membuatnya untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini orang-orang yang benar-benar yakin bahwasanya dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, mereka yakin mereka akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada hikmah yang sangat besar yang disebutkan oleh Syekh, yaitu bahwasanya seseorang ketika salat maka hendaklah dia mengerjakan salat tersebut seperti salat orang yang akan pergi jauh. Ya, salat yang akan pergi jauh. Salat yang terakhir di mana dia tidak akan kembali lagi setelah dia menghadapkan dirinya berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika dia melakukan salat seperti salat orang yang akan pergi jauh dan dia tidak akan kembali lagi, artinya akan meninggal dunia menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, maka ketika itu salatnya betul-betul akan dia kerjakan dengan sebaik-baiknya dan sebagus-bagusnya, sehingga salatnya betul-betul akan menjadi penolong baginya untuk menghadapi ujian apapun yang tengah dia hadapi, musibah apapun yang tengah dia temukan di dalam kehidupannya. Salat akan menjadi penawar bagi setiap kegundah gelisahan dia, gundah gulana dia, kesedihan dia, kekhawatiran dia. Salat akan membantunya untuk melewati itu semua. Makanya oleh karena itu, seseorang ketika mengerjakan salat, maka hadirkan di dalam dirinya bahwasanya dia akan mengerjakan salat yang terakhir, di mana tidak ada lagi salat setelah itu, sehingga dia benar-benar bisa mengerjakan salat dengan apa?
dengan khusyuk. Saya berdoa kepada Allah, kata Syekh, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan salat kita ini penolong bagi kita untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga salat yang kita kerjakan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, menjadi penawar bagi kita di dalam menghadapi musibah, ujian, bahkan kesedihan yang tengah mendera diri kita semua. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wali bagi hamba-hambanya yang beriman dan mampu untuk melakukan apapun. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.